uang dari mengajar, berceramah, atau mengajarkan syariat agama Allah Azza wa Jalla, bolehkah atau tidak? Iya, gimana Ya. Ustaz? Dalam hal ini di dalam buku Harta Haram saya jelaskan dengan panjang lebar. Iya. Sebagian para ulama tidak membolehkannya. Ya, sebagian ulama tidak membolehkannya. Ya, Iya. karena para mereka mengatakan di antara dalil mereka, Iya. para nabi berdakwah, mereka mengatakan, Allah mengatakan, katakanlah kepada umat-umat kalian, qul la as'alukum alaihi ajra in ajri illa ala rabbil alamin. Iya. Katakanlah, aku tidak minta upah kepada kalian atas dakwahku ini. Upahku hanya untuk Allah. Ya, dengan itu mereka berdalil dengan hal tersebut. Ya. Iya. Yang jelas para ulama kita menjelaskan rinciannya. Iya. Kalau upah tadi diberikan oleh Baitul Mal atau negara, maka sepakat para ulama ini boleh dan halal. Boleh dan halal. Ya. Dan ini dilakukan dari masa para Khulafa ar-Rasyidin sampai sekarang di negara-negara Islam. Iya. Bahwa para ulama yang menghabiskan waktunya untuk mengajarkan umat, itu biaya hidup mereka tanggung oleh Baitul Mal. Iya. Seperti honor dari Baitul Mal. Dan sampai sekarang seperti di negara Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia, Iya. di sana para ulama biaya hidupnya ditanggung oleh Baitul Mal. Dan dengan gaji yang sangat besar. Sehingga orang-orang tertarik untuk belajar syariat. Iya. Anda kalau di Arab Saudi bertanya ke orang-orang Arab Saudi, anak-anak atau anak-anak remaja, kamu cita-cita mau jadi apa? Iya. Semuanya jawab, kalau yang laki-laki umumnya jawab mau jadi syekh. Masya Allah. Yang perempuan mau jawab biasanya menjadi mudarrisah atau musyrifah. Oh, Masya Allah. Ya. Iya. Jadi guru sekolah atau penilik sekolah, Masya Allah. pengawas sekolah. Jarang cita-cita jadi dokter, jadi Insinyur. apa, Pebisnis. gitu. Kenapa? Di sana yang paling besar gajinya adalah para syekh. Masya Allah. Untuk imam masjid yang ada khutbah, yang ada berkhutbah setiap Jumat, hanya itu aja, khutbah Jumat dan sholat maghrib, isya, subuh Anda imami. Ya. Gaji Anda kalau masjidnya ada khutbahnya dari negara 7.000 real per bulan. Anda bebas mau bisnis, mau ngapain, mau terserah. Hanya cuman khutbah Jumat Anda isi, Ya. kemudian sholat Anda yang jadi imam dan khatib, Ya. kemudian sholat maghrib, isya, subuh Anda. Ya. 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 Kalau ulamanya levelnya udah nasional seperti para ulama besar, Ya. seperti yang masuk ke anggota Komisi Fatwa Ulama Besar Saudi Arabia, Ya. saya tahu dulu salah seorang profesor kami mengajar di fikih di magister dan S3 dan doktoral, beliau diangkat menjadi, ada dua profesor saya yang diangkat, Syekh Syahad Nasir Syasri, kemudian sebelum beliau Syekh Abdullah bin Ali Ar-Raqban. Itu saya kenal dekat dengan salah seorang pegawai di Fakultas Bagian Keuangan. Dia tunjukkan kepada saya cek yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk para ulama yang diangkat ini dari menjadi rektor, dari jadi dosen, dari guru besar menjadi ulama besar. Saya lihat ceknya gajinya tidak kurang dari 100.000 real per bulan. Masya Allah. 400 juta per bulan. Masya Allah. Ya, maka tidak heran kalau cita-cita orang sana, anak-anak mudanya, saya mau jadi syekh. Motivasi kalau juga jadi Ustaz ya. Ya, itu yang membuat orang bersemangat belajar ilmu syariat. Ya, Iya, kalau betul. jadi dokter nggak bakal dapat segitu Nggak gajian dapat. tuh. Harus Seperti- pakai masker terus Hanya- lagi. Capek deh. Iya. Jadi Menantang insinyur pun nggak penyakit. bakal. Jadi insinyur perminyakan pun nggak dapat segitu. Iya, Masya Allah. Karena ini mempengaruhi semangat orang Iya. untuk, kalau di negara kita biasanya para ustadz, para penceramah, para dai, ya yang biasa ya. Ya. Jadi yang lain-lain yang tidak luar biasa. Umumnya, ya orang pandang remeh. Nah, ngapain kamu mau belajar agama?
Nanti memang tamat dari belajar agama, kamu bisa mencari nafkah untuk anak istrimu. Untuk nafkah aja nggak cukup. Iya. Karena tidak ada perhatian negara dalam hal ini. Sehingga orang tua dan orang-orang tidak berpikir untuk menjadi para ulama tadi. Iya betul. Nggak Kalau untuk termotivasi. perempuan, misalnya gaji seorang guru, apalagi yang sudah sampai pada tahap pengawas atau penilik Iya. sekolah, itu gajinya bisa sampai 10.000 per bulan, Iya. 35 juta. Iya. Kalau S1 minimal gajinya 5.000 real, Iya. pertama diangkat. S2 gajinya 7.500 real, pertama diangkat. Masya Allah. Artinya gaji 15 juta. Iya. Ya, pekerjaan yang lain nggak bakal gaji segitu. Masya Allah. Iya betul Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Baiklah Ustaz. negara yang Ya, itulah menghargai supaya makin orang termotivasi ya Ustaz ya. maka orang termotivasi dan bersemangat dan saling berlomba-lomba untuk menuntut ilmu dan memajukan agama Allah SWT. Iya Masya Allah. Ya, ya, ya. Baik. Kalau dari Baitul Mal, Iya. sepakat para ulama boleh, tidak ada Boleh. masalah. Iya, iya, iya. Ya, tadi kan masalahnya uang ceramah, khutbah atau mengajar ilmu syar'i. Boleh ya. Kalau dari Baitul Mal tidak ada masalah. Nah, Saya tapi katakan tadi, contoh praktek dari masa ke masa Iya. sampai pun sekarang. ya, Kalau dari pihak ketiga, dari yayasan, dari lembaga, ya, atau kalau di negara kita bentuknya DKM, ya betul. ya, Ya, ini juga bisa disamakan. Syekhana Syekh Ahmad Abdullah Ahmad beliau mengatakan ini bisa disamakan dengan Baitul Mal Muslimin. betul. Mal. Kalau di negara yang tidak ada Baitul Malnya, Iya, kita kan nggak ada Baitul Mal. Nggak ada. Ini dari yayasan bisa disamakan dengan itu, maka ini boleh. Iya, alhamdulillah. Kalau dari DKM masjid kan biasanya yayasan, Betul. ini boleh. Yang khilaf dan cara para ulama yang membolehkan dan tidak, kalau langsung P2P, Itu. person to person. Iya. Artinya A mengatakan kepada seorang ustadz, "Ustadz, tolong ajar saya, istri saya dan anak-anak saya baca Quran dan ilmu penting dalam syariat seperti fikih, akidah yang dasar-dasar aja Ustadz." Iya. Boleh, kata Ustadz. Berapa per bulan Ustadz? Antum Ustadz bisa berapa seminggu? 3 kali seminggu, 1 jam sekali datang. Iya. Berapa Ustadz fee-nya tadi? Berapa honor untuk antum Ustadz? Dia bilang ya di luar biaya transport berikan saya per bulan 5 juta umpamanya. Iya. Ini yang khilaf para ulama antara boleh dan tidak. Oh. Biar didudukkan masalahnya, jangan dipukul rata. Oh iya. Karena kalau dipukul rata semuanya jadi halal atau semua jadi haram. Iya, betul. Iya, iya. Ya. Iya. Kalau yang dari pihak ketiga jelas halal, Iya. kalau ini yang khilaf. Iya. Pendapat yang terkuatnya pun boleh. Iya. Adapun dalil bahwa Nabi tidak meminta upah, karena bagi Nabi itu adalah fardu ain, Oh. menyampaikan syariat Allah. Iya. Orang yang fardu ain baginya menyampaikan tidak bisa dia minta upah. Iya. Anda fardu ain sholat, Iya. bisa Anda minta upah? Tidak bisa. Tidak. Tapi suatu yang fardu kifayah, ini yang kata para ulama boleh minta upah. Dia tidak wajib bagi dia. Dia bilang, seperti kalian sibuk mencari dunia, saya juga mau cari makan untuk anak istri saya. Kalau saya jadi khatib, saya berarti setengah jam sebelum azan saya sudah siap-siap standby di masjid biar orang tidak terlambat. Iya. Sedangkan saya umpamanya di pasar, Iya. ya. Dan itu pada setengah jam sebelum sholat azan itu biasanya banyak orang belanja. Iya. Atau saya sedang jam segitu saya sedang di kebun, di sawah. Ya, Iya. udah kalian aja jadi khatib, saya nggak wajib bagi saya jadi khatib. Iya, 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 iya. Kecuali dia hidup di daerah itu yang kalau kalian minta saya jadi khatib, tolong Iya. perhatikan kekurangan waktu saya tadi dengan imbalan. Iya. Ya, yang pendapat yang terkuat ini pun boleh. Wallahu ta'ala a'lam.